Ya, tolong yuk, yang muslim-muslim ya. Yang muslim-muslim, kalau naik kemari, tolong jangan kerjanya marah-marah, ngamuk-ngamuk, kesetanan. Ya, Haji Syafiq. Nyalakan kameramu. Halo, assalamualaikum. 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 Syafiq, kamu tahu nggak bahwa saya ini seorang Kristen? Saya tahu kan itu harus kita assalamualaikum kalau kita masuk ke rumahnya orang, masuk ke roomnya orang haruslah. Sungguh kamu nekat yang nyata, Syafiq. Syafiq, menurut ajaran agama Islam, bolehkah mengucapkan salam kepada non-muslim? Ya boleh loh, toleransi namanya itu. Pantes kamu masih Islam. Oh, berarti kalau orang Kristen kalau pergi ke rumahnya orang langsung nyelonong masuk begitu? Kalau orang Kristen boleh mengucapkan salam karena itu sebagai bentuk doa dan pengharapan supaya keselamatan dan damai sejahtera ada pada diri orang lain. Misalnya rumah yang Anda datangi. Sopan lah sedikit kalau kamu duduk di Indonesia, sopan lah. Justru ini bukan masalah sopan atau tidak sopan. Masalahnya kamu tidak ngerti agama Islam. Kamu bilang boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Sebentar. Entah bagaimana kamu ini Islam. Ya memang gitu, Deng ya. Tidak mungkin kamu Islam kalau kamu ngerti agama Islam. Kalau kamu ngerti agama Islam, kamu pasti sudah murtad meninggalkannya. Perhatikan nih. Ini saja judulnya sudah haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Perhatikan. Ini nama kitabnya nih. Kitab As-Salam. Apa dikatakan dalam hadis-hadis ini nih? Hadisnya nomor 866. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Kok kamu ketawa? Nggak ada yang lain dibahas, Des. Itu aja yang dibahas. Enggak, menurut hadis ini boleh nggak memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani? Kalau sama Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa kamu mengucapkan salam kepada saya? Tapi kan kamu Kristen. Berarti Kristen. Oke, berarti Kristen beriman. Emang kamu Yahudi? Ayo tanya dulu. Oke, sekarang saya balik dulu. Saya balik dulu kamera saya. Siapa menurut agama Islam, siapa yang menuhankan anaknya Maryam? Menurut agama Islam, agama apa itu? Kan kamu Kristen. Oke, di dalam agama Islam yang menuhankan anaknya Maryam disebut Kristen, betul? Iya, bukan Yahudi. Yahudi mana menuhankan Yesus? Nggak ada loh. Nggak nyambung si Syafiq ini. Aduh. Syafiq, kenapa kamu masih nekat menuruti Muhammad yang mengalami gangguan kejiwaan? Kena sihir, berhalusinasi, menyuruh orang minum kencing onta, menikahi anak di bawah umur. Kurang bagaimana lagi? Nyuruh nyusuin pria yang sudah dewasa. Menyuruh berbuat mesum. Nah, gimana? Sama jenis. Gimana itu? Gimana? Kalau kawin sesama jenis. Nggak dengar saya. Gimana kamu ngomong apa? Itu kalau kawin sesama jenis ajaran siapa itu? Ajaran agama Islam. Lu nggak percaya dia? Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kami jadikan jodohmu dari jenismu sendiri. Itu salah satu kebesaran Allah. Gimana? Dis, kamu tanda-tanda kebesaran Allah itu dia jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya?
Mana tunjukkan ayatnya. Baik, dia sudah mulai ngamuk. Baik, kita tunjukkan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah, nih, perhatikan. Kita tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Tanda-tanda kebesarannya adalah menjadikan pasangan dari jenisnya sendiri. Baik, kita tampilkan. Ini luar biasa ini orang ini. Nggak pada satupun yang diketahui tentang agama Islam. Lihat. Ini ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, lihat nih. Diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu. Misalnya kamu laki-laki, kamu dipasangkan dengan laki-laki. Nah, ini. Itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Ini udah jelas ayat sih. Udis, kalau nggak berbohong satu hari kau ini Lo. Coba kamu yang baca. Kamu yang baca. Dan di antara tanda-tanda, ayo baca. nggak nampak, Dis. Saya besarin. Dan di antara tanda-tanda, terus kebesarannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu, jenismu, tapi itu bukan kawin sesama. Kamu diberikan pasangan dari jenis kamu sendiri. Kamu pria diciptakan pasangan dari jenismu pria ini. Nih, agar kamu cenderung menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Ini ajaran agama Islam. Sungguh nekat yang nyata. Kamu nggak pernah lihat video-video yang kawin sesama jenis itu? Ajaran banyak, tapi kan itu tidak aja sesuai dengan ajaran Bible, sesuai dengan Al-Quran Nur Karim. Kenapa pendeta ikut meresmikannya kawin sesama jenis? Oke, itu yang disebut dengan yang namanya orang-orang yang menyimpang dari ajaran Kristen. Berarti orang Kristen goblok, betul? Bukan orang Kristen yang goblok, itu orang-orang tersebut yang goblok. Kalau ada dalilnya dalam Bible, mau saya tunjukkan ayat dalam Bible. Sebentar, nih, saya tunjukkan kamu dalilnya. Kenapa juga meresmikannya, Dis? Itu yang saya herankan ini dengan ajaran ada juga ini. Masjid yang meresmikan itu. Ada. Masjid yang meresmikan itu ada. Muslim nggak ada. Ada, kamu nggak tahu aja. Kau jangan mengada-ngada, Udis. Tunjukkan mana kalau ada. Paling kau editkan. Kalau ada gimana? Paling editan, Udis. Editan? Kamu tahu apa? Nih, baik. Sebentar. Saya tunjukkan dulu bantahannya dulu. Bantahannya baru ayatnya. Perhatikan. Imamat 18 ayat yang kedua-dua. Perhatikan. Nih. Apa dikatakan dalam Bible? Dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Nih, kalau saya tunjukkan dalil-dalilnya di dalam Bible ada larangannya. Nih, perhatikan. Janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Allahmu, Tuhan, akulah Tuhan. Nih. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ada dalilnya. Sementara dalam Al-Quran malah diciptakan Allah dari jenismu sendiri supaya kalian saling mencintai. Makanya Haji Syafiq pacaran dengan Muhammad. Gimana?
Jangan menghina dia. Kau jangan menghina Nabi. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Apakah ada masjid-masjid yang seperti itu, Islam yang menikah sesama jenis? Perhatikan. Perhatikan. Apakah ada? Kita lihat nih. Perhatikan, perhatikan. Mana? Lihat ya. Ada. Perhatikan nih. Masjid di Berlin pasang bendera. Nih, lihat nih. Ada. Ini yang sangat Qur'ani. Oh, jelas. Perhatikan, perhatikan. Nih. Apakah di dalam agama Islam ada? Ada. Banyak nih, lihat nih. Nah, ini muslimah, muslimin dan muslimin. Oh. Balada pernikahan muslim. Nih. Allah, Allah Akbar. Allah, 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 Allah. Ya, ada. Bagaimana itu? Lihat tuh ada. Jangan kamu bilang tidak ada. Oh, mau saya tunjukin lagi? Mau saya tunjukin lagi? Kamu nekat lagi yang nyata. Ada banyak. Jangan kamu bilang tidak ada. Nih, ada lagi. Oh, ada. Memang betul-betul dungu Edis. Dungu, ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Tahu Edis kan atau yang betul-betul real itu kamu nggak tahu ini. Betul-betul real gimana maksud kamu? Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kamu tadi kan sudah saya suruh membacakan surat Ar-Rum ayat kedua-dua. Di Indonesia aja nggak ada orang kawin sesama jenis di Indonesia. Iya, karena kamu tidak ngerti Al-Quran dan agama Islam. Banyak ada. Mana tunjukkan di mana tempatnya dan di Lagian begini, masalah ada atau nggak adanya, Al-Quran sudah membolehkan. Itu bahkan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ada nggak di Indonesia? Masalahnya Al-Quran sudah membolehkan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan dari pasangan sejenis. Ada kok nggak ada. Oh baik, kita tunjukkan. Dia ini teman-teman nggak tahu apa-apa. Harus disuapin ke mulutnya. Aduh, baik. Lama-lama aku cari engkau ke rumah kau, Dis. Di mana rumahmu? Nih, saya tunjukin sama kamu. Nih. Kamu dari kemarin mau ngomongnya itu aja. Kamu disuruh nunjukin alamatmu, kamu nggak berani. Perhatikan. Aku di Medan. Ya, Syafiq, semua orang udah tahu kalau kamu orang gila nggak waras. Nih, lihat nih. Perhatikan. Menurut kamu, ini orang kalau pakai baju begini di mana ini? Itu editan botol. Betul-betul kau ini memang bohong. Editan. Editan. Katanya editan ini teman-teman. Editan dari mana? Ini masuk berita Tribun News editan. Aduh, sungguh nekat yang nyata kamu bilang editan, saudara-saudara. Nih loh, ini editannya bagaimana editannya? Nih. Dari mana ini kamu bilang editan? Kok bisa kamu bilang ini editan? Ini masuk berita nih loh. Gimana Anda ini editan? Nih radar Pasuruan loh. Gimana kamu bilang editan? Itu Kristen, itu botol. Kau ini memang di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwasanya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Diciptakan pasangan dari jenismu sendiri.
Fitnahnya di mana? Coba kamu tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau Siapa yang betul-betul sanggup? ada Udis, orang Islam nikah sama jenis, aku terjun dari gereja. Banyak. Di mana Udis? Kau jangan Di berbohong-berbohong. mana? Islam menurut kau ini Udis. Tadi kan sudah saya tunjukkan sama kamu, kok minta lagi? Kalau betul-betul Tenang, ada, tenang teman-teman. mari Kita aku masukin. kita tahu Syafiq ini kan nggak waras, makanya dia Islam. Nggak mungkin dia Islam tapi anu waras. Ciri-ciri seseorang itu tidak waras, dia pasti Islam. Nah, seperti si Syafiq ini. Kamu di Amerika di mana? Biar aku cari ke Amerika. Syafiq, kamu itu tidak usah mengalihkan pembicaraan. Di mana Kamu dalilnya di- bahwa di dalam Al-Quran dibolehkan menikah sesama jenis? Sudah saya tunjukkan tadi. Contoh-contohnya orang-orangnya sudah saya tunjukkan. Terus yang mana lagi? Kamu di Kamu lari Amerika di kemana-mana bahasanmu. Amerikanya di mana kamu? Kamu kok lari kemana-mana, Syafiq? Berani nggak kamu? Biar aku terbang besok pagi. Syafiq, begini saja. Kamu bisa nggak nunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam supaya saya pergi ke Monas dan lompat dari atas Monas? Bisa nggak? Saya kasih kamu Aku tanya jalan yang kau. mudah. Amerika di mana? Biar besok pagi aku pergi ke sana. Biar aku kasih musnah semua ini ya orang-orang yang Syafiq, kamu sudah saya berikan satu kemudahan nih. Gimana kalau kamu menunjukkan satu fitnah saya terhadap Islam, terhadap Muhammad, terhadap Al-Quran, terhadap hadis? Tunjukkan. banyak loh Dis, banyak Iya, yang sebutin kau- satu. Biar Bisa kamu gak usah banyak-banyak, sebutin satu. Apa? Kamu bilang orang Muslim menuhankan Nabi Muhammad, itu dah berdusta Orang kamu. Islam menuhankan Muhammad, itu lagi bahasannya. Aduh, Syafiq. Nih, pelan-pelan nih. Kita sembuhin ya teman-teman. Ini Syafiq ini pasien yang sudah agak sedikit akut, jadi kita harus pelan-pelan. Orang Islam itu rata-rata ya seperti Syafiq ini, rata-rata tidak waras lagi kalau ngomongin agama Islam. Syafiq, kamu protes, tenang Syafiq. Kamu protes, kamu marah dan mengatakan bahwa orang Islam menuhankan Muhammad itu adalah sebuah fitnah. Sekarang pelan-pelan Syafiq, gini. Kalau ada orang Kristen di gereja, Iya. saya dan teman-teman saya di gereja nih, kami Ya. berseru-seru, ya Yesus, begitu. Kami bernyanyi-nyanyi di gereja, tepuk tangan, ya kan, memanggil-manggil nama Yesus, begitu. Menurut kamu, kami lagi Ya. ngapain itu? Kamu lagi memanggil manusia itu Dis. Lagi Bukan menyembah Tuhan. manusia gitu. Bukan, kamu lagi memanggil manusia, bukan Tuhan. Berarti kami Emang tidak menyembah manusia. Kamu menyembah Yesus, anaknya Oke, Maria. gimana cara menyembah Yesusnya gimana? Cara kami menyembah Yesus gimana? Kau anggap dia sebagai Tuhan, kau anggap dia sang pencipta, sedangkan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menyembahnya menganggap dia sang pencipta. Itu cara menyembah. Kau ini memang Loh. Dis. Ini gimana Oh, dia sih ada ini juga. orang saya tanyain yang bagus. Syafiq, bagaimana cara saya menyembah Yesus? Kamu menyembah dia, pergi ke gereja joget-joget, emang itu begitu cara engkau sembahyang kan? Oke, caranya menyembah Yesus pergi ke gereja joget-joget. Baik. Kau nggak Itu sopan. ya, baik, nggak apa-apa. Kita gini, kita jangan pakai standar ganda ya. Kami menyembah Yesus dengan cara pergi ke gereja joget-joget. Baik. Baik ya. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan bagaimana kelakuan orang Islam nih, perhatikan. Apakah umat Islam melakukan hal yang lihat? Saya kasih tunjuk nih. Waduh, mereka ini memang standar ganda, saudara-saudara. Baik, kita tunjukkan bagaimana kelakuan umat Islam, saudara-saudara. Baik ya.
Bukanlah. Bagaimana umat Islam melakukan joget-joget di masjid? Coba lihat nih, lihat nih. Aku heran sama kamu nggak tahu atau betul-betul ada. Nah, sekarang saya tanya, orang Islam joget-joget nggak di masjid? Nggak pernah loh. Mana ada orang Syafiq, joget-joget di masjid? bagusan begini, bisa nggak kamu berhenti benturin kepala kamu ke ubin biar kamu waras? Tiap hari kepala kau benturkan ke ubin, makanya kamu nggak waras lagi. Yang baru saya tunjuk itu bukan Muslim. Atau mau saya kasih tunjuk yang lain? Waduh, luar biasa mereka ini ya. Aduh. Tunjukkan kalau ada di Indonesia. Kita Tunjukkan tampilkan kalau lagi ada di- teman-teman. Apakah umat Muslim sebentar? Oke, saya jawab. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Kalau mau jawab, Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku ya Muhammad. Dengarlah seruan kami ya Rasulullah. Dengarlah seruan kami ya Rasul. jawab. Saya jawab dulu. Boleh? Silakan. Saya jawab boleh. Itu kita lagi sembahyang atau berseru-seru? Kalau orang Kristen memanggil-manggil Yesus, berseru-seru kepada Yesus, kau bilang menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Sementara orang Islam kayak gitu, kamu nggak mengaku menuhankan, menyembah Muhammad. Itu berdiri kalau kita menyembah Allahu Akbar. Itu bukan menyembah yang tadi itu. Kamu paham nggak konsep menyembah sama orang Dengar, yang berseru? orang Kristen jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil Yesus nggak? Iya, itu cara kita sembahyang. Nah, barusan tadi orang Islam jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Muhammad nggak? Engkau nggak paham, Dis. Itu Syafiq, jangan kamu berstandar ganda. Kan orang Kristen, coba kamu dengerin dulu. Jangan kamu emosi, tenangkan pikiranmu. Tarik napas, Oke. hembuskan. Oke, gini, Syafiq, dengarkan. Orang Kristen jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil Yesus. Benar atau salah? Salah. Aduh. Gimana teman-teman? Apakah kalian tidak prihatin dengan saya? Tolong berikan kepada saya dekolgen dan paramek. Orang Islam memang Kenapa? begini kalau diajak ngobrol agama Islam, nggak nyambung, nggak pernah nyambung. Kau ajak begini. Kau ajak menyembah Tuhan kau nggak sopan. Syafiq, Gimana? yang ngajak kamu siapa? Saya bilang orang Kristen, mereka, saya di gereja tuh lompat-lompat lah, memanggil-manggil nama Yesus, berseru-seru, nyanyi-nyanyi. Dan kamu tadi Emang sudah mengiyakan. Kau aja jingkrak-jingkrak. Tenang. Kamu sudah mengiyakan itu, lalu kamu bilang, itu orang Kristen nyembah Yesus, menuhankan manusia. Sementara saya sudah tunjukkan sama kamu videonya. Orang Islam melakukan hal yang sama. Gimana sih kamu itu? Orang Islam melakukan hal yang sama, cuman yang dipanggil, yang diseru-seru adalah Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu kan orang-orang Islam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Itu kan udah jelas tuh. Mereka sampai nangis-nangis, bener nggak? Dis, ini Dis. Nggak, sebentar, kamu akuin nggak itu?
Emang itu kita berseru-seru kepada Iya, Nabi kalau Muhammad. kamu menggunakan standar yang sama, artinya kamu juga mempertuhan Muhammad. Di mana kita memperkuat Oke, Nabi benar nggak kamu berseru-seru kepada Muhammad? Benar. Oke, Muhammad ada di mana? Itu aja kamu ini. Itu aja kamu. Kami berseru-seru kepada Yesus, kamu berseru-seru kepada Muhammad. Tapi kita berseru-seru kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah. Masalahnya kamu mempertuhan seorang manusia namanya Muhammad. Gimana? Kami Kencingnya kalian minum, keringetnya kalian jadikan parfum, ludahnya kalian jadikan rebutan. orang Kristen menyembah manusia atau Tuhan? Aku tanya dulu kau jawab. Loh, kami sudah jelas-jelas mengakui itu. Kalau kami menuhankan Yesus jelas. Kamu menuhankan Muhammad, kamu nggak ngaku. Yesus manusia. Sungguh nekat yang nyata. Nih, saya tunjukkan kepada kamu satu videonya ya. Bahwa orang Islam itu minumin kencingnya Muhammad. Perhatikan. Apakah orang Islam mengkultuskan Muhammad? Minum kencing Muhammad? Wih, gimana? Perhatikan ya. Sayyidina Rasulullah SAW di malam hari buang hajat kecil, beliau kencing di satu wadah, kemudian diletakkan di pojokan rumah, dan tengah malam Ummu Aiman merasa haus, lalu dilihat di situ ada air di wadah tersebut, diminumlah oleh Ummu Aiman. Dan ketika menjelang subuh Nabi bangun mencari air yang ada di wadah itu, air kencing Nabi. Bertanya kepada Ummu Aiman, mana airnya ini? Telah aku minum wahai Nabi. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk mensucikan mulut Ummu Aiman. Tidak, tetapi Nabi malah mengatakan, idzan lan talaidan nar batnuki. Kalau demikian, maka perutmu tidak akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa Saya jawab. Oke, saya jawab. Barang siapa minum kencingnya Muhammad, maka perutnya Saya tidak jawab. akan disentuh api neraka. Kalian itu bukan cuman mempertuhan Muhammad, kalian mendewakan, mengagung-agungkannya, menyembahnya, memperlakukan dia bak dewa. Saya jawab. Boleh saya jawab. Silakan. Oke, saya jawab, kamu diam. Ketika Nabi Diamlah, diskusi secara bagus lah. Silakan, Kau ini silakan. nggak berilmu kamu ini. Memang kamu nggak berilmu. Silakan. Begini, Nabi Muhammad tadi itu kan kau dengar juga video itu kan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh entah saudaranya, menyuruh entah muridnya, nggak pernah dia menyuruh untuk meminum kencingnya. Oke, tetapi diminum nggak kencingnya? Tapi dia nggak pernah yang namanya menyuruh, Dis. Kamu harus paham. Iya. Tidak disuruh saja diminum, apalagi disuruh. Justru karena tidak disuruh itu, makanya orang Islam mempertuhan Muhammad. Nih, apakah cuma kencing saja? Perhatikan. Perhatikan. Ada satu riwayat lagi, saat Nabi tidur 20 menit sebelum zuhur. Tidur Nabi 20 menit. Tiap tidur 20 menit. Di kita orang setu tidur 2 jam wajib siang. Udah ngaku aja lu ngaku. Bener nggak? Wah, Nabi terangkat. Diambil botol ditadangin. Keringat Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun diambil botolnya. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, itu apa? Keringat. Keringat siapa? Keringatku ya Rasul. Untuk apa dikeluarkan? Untuk aku jadikan pewangian ya Rasulullah. Jadi minyak wangi. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Aku jawab. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Ludah Nabi, ludah Nabi tuh, wah, rebutan barokah ludah Nabi, saudara-saudara. Kencingnya diminum.
Wah, bahkan bekas air cucian Muhammad, menjadi rebutan para sahabat. Makanya orang Islam itu adalah orang yang mengkultuskan, mendewakan anaknya Aminah yang nyata-nyata tukang bohong. Tidak percaya. Kamu paham nggak? Tadi saya bilang apa dengan kamu, Des? Nabi tidak pernah menyuruh dia. Oke, tapi dilakukan nggak oleh umat Muslim? Kan kamu nggak paham yang aku bilang. Nabi tidak pernah berkata suruh buat begini. Iya, tapi dilakukan nggak oleh umat Islam? Itu yang dilakukan saking sayangnya kita kepada Nah, Nabi makanya kalian sudah memperlakukan Muhammad berlebih-lebihan. Coba Nabi siapa? Sebentar, Nabi siapa yang kencingnya diminum selain Muhammad? Nabi siapa yang keringetnya sampai dijadikan minyak wangi selain Muhammad? Nabi siapa yang ludahnya jadi rebutan oleh umatnya selain Muhammad? Kamu paham nggak saya Lia ngomong Eden tadi? saja ludahnya nggak ada yang mau jamaahnya. Muhammad itu seperti itu. Nabi itu siapa? Ahmad Musadek apa siapa? Coba siapa yang kemarin yang yang rebutan umatnya. Itu. Siapa itu? Ya kayak gitu, Muhammad begitu. Kamu Syafiq, paham nggak saya? bertaubatlah kamu Syafiq dari pertuhan Muhammad. Nih, Nabi perhatikan, dengar nih, dengar. Lengan baju Nabi itu besar. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umroh singkat ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, kan? Waktu angkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadha ibtaihi, putih ketiaknya. Itu bukan hadis qauli, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisiknya. Dan kemudian apa kata Anas bin Malik? Qadimtun nabiyya asyara sinin, aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah 10 tahun. Bagaimana kau selama dengan Nabi itu? Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darah? Kata Nabi, Abdullah, sini Abdullah, ya. Keringatnya wangi seperti kasturi, kencingnya diminum segar air kencingnya Muhammad. Bahkan kata orang yang meminum air kencingnya Muhammad, tidak ada air yang lebih segar daripada kencingnya Muhammad. Makanya saya bilang pengikutnya Muhammad semuanya ODGJ. Nggak percaya dia. Loh, pengikut Muhammad itu pada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Masa kencingnya diminum, keringetnya dijadikan parfum? Sekarang saya tanya, dengar. Di mana ada manusia yang kencingnya itu diminum oleh pengikutnya? Di mana? Selain daripada Muhammad? Ya orang manusia kan itu Nabi. Kan? Udah kau di bawah sana, Syafiq. Udah kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Nyambung Syafiq ini. Itulah teman-teman. Saya heran dengan mereka ini. Sudah saya tunjukkan dalil-dalilnya, sudah saya tunjukkan semuanya, dasar-dasarnya, ayatnya, segala macam. Mereka masih tidak percaya. Kalian itu mengkultuskan manusia yang bernama Muhammad. Ya, Umar, silakan nyalakan kamera Anda, silakan. Umar, silakan nyalakan kameramu. Umar,
Ya, Ya, gimana Umar? Sudah selesai tadi dagangnya? ya. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Serius, coba diskusinya yang bagus, yuk. Iya, kamu Edis, maaf ya. Kita ini kan manusia. Jadi kalau pribadi, itu pribadi aja. Jangan kamu seluruh orang Islam, kamu bilang nggak waras. Presiden itu Baik. orang Islam. Kita buktikan, kita buktikan. Kita akan buktikan. Polisi tentara. Baik. Mau saya buktikan nggak? Nggak boleh. Misalkan orang nggak boleh. Mau saya buktikan atau tidak? Mau saya buktikan? Kenapa? Sekarang kita nggak boleh jelek-jelekan orang, nggak boleh. Yang menjelek-jelekan orang Kita itu siapa, mendoakan Umar? dalam Islam, mendoakan, kamu bilang umat Rasulullah. Suaramu macet-macet. Macet-macet. Presiden Prabowo itu orang Islam. Macet-macet suaramu. Prabowo orang Islam, ya kan? Kamu bilang semua orang Islam nggak waras, ya? Loh, Keluarga sekarang saya tanya, tentara, semua orang polisi. senang, baik. Ya. Ini kamu ngomong terus ini. Oke, baik, selesaikan pembicaraanmu, selesaikan. Sudah? Jadi jangan ngomongin orang pribadi. Kalau agama kamu 13 tahun kata kamu mondok, coba kamu ngaji ayat Ar-Rahman. Mondok. Yang bilang saya 13 tahun mondok siapa, Umar? Kamu di Ustadz Yusuf, saya lihat komal kamu. Ya, 13 tahun betul kamu Mendalami belajar agama. Al-Quran. Saya 13 tahun lamanya Iya. mempelajari Coba Al-Quran, baca mempelajari ayat hadis. Iya, betul. Saya tanya, coba ngaji Ar-Rahman. Ngaji lagi, ngaji lagi. Ya, nggak Inilah bisa, saya bilang Bis. teman-teman orang Islam, patokannya ngaji, walaupun nggak tahu artinya. Gini, kamu saya kasih tahu, orang Islam itu sebentar, tenang. Orang Islam di Indonesia itu sama dengan keledai, kata Ustadz. Orang Islam di Indonesia kata Ustadz seperti keledai. Nggak, mau saya tunjukkan. Kamu kan Baik. Orang Islam di Indonesia seperti keledai. kamu kentut Bukan orang, saya yang dikentutkan bilang, lagi. Umar. Oh. Ada dua, ada baik. Oke, tenang, Umar. Saya bisa bicara saya. Kamu kan bisa bicara nggak? Boleh, silakan. Oke. Baik. Silakan. Apakah benar orang Islam di Indonesia seperti keledai? Kita tunjukkan dalilnya. Perhatikan. Ini pernyataan Ustadz nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang Saya nggak bahasa nyontok, Arab tapi Ustaz. tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Saya Al-Quran tidak tapi menyontok tidak Ustadz. Ustadz. Saya lagi ngomong, jangan ngomong dulu. Tenang. Kamu kan tadi bilang sama saya, coba kamu mengaji. Betul nggak? Iya, hidup ini ada dua, ya kan? Oh, malah kamu Ada menasehati. Dengar, Umar. Tenang dulu, Umar, tenang. Apakah delay ini, teman-teman? Apakah sinyal dia tidak ini? Coba kamu dengarkan. Kenapa saya tidak mau ikut-ikutan seperti orang Islam ngaji-ngaji tapi nggak tahu artinya? Karena orang Islam di Indonesia seperti keledai, kata saya Ustadz. tanya. Dengar, tenang. Coba kamu dengerin. Ini video ini cuma 27 detik. 27 detik, coba kamu dengarkan. 27 detik. Kita bangga Apa? menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Ya. Setan Termasuk aja itu kamu. Imam Malik. Silakan. Setan aja imam malaikat dikutuk Allah. Jadi yang namanya oknum-oknum jangan lihat keburukan. Kalau kamu punya istri, kalau dia cantik, Oke, kalau dia baik. berak, Kita tes. Tin. Kita tes. Kalau saya membacakan Al-Quran, kamu ngerti nggak?
Boleh, silakan. Baik, saya akan coba bacakan Al-Quran. Tolong nanti kamu artikan ya. Kamu artikan ini. Saya bacakan Quran surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Bismillah dulu. Silakan bacakan. Bismillah Artikan. dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah dulu. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Sebentar, saya tunjukkan sama kamu ya. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Apakah orang Islam walaupun membaca merdu tapi tahu artinya? Baik, Al-Baqarah ayat dulu, yang jangan lupa. kedua. Jangan kau belajar Islam cuman untuk maling, nyolong. Maling. Nyolong lah. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Saya tunjukkan surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Udahlah, Apakah kamu orang aja Islam nggak tahu bisa. apa isinya dan apa maknanya? Saya akan balikkan dulu kamera saya. Surat Al-Baqarah Bismillah dulu, coba. Oh, ayat yang ketiga ya. Oh, ayat yang kedua, ayat yang kedua sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya. Nah, itu sudah salah. 2 kali kesalahan kamu. Enggak bismillah itu, nah, bingung kamu. Baik, kelihatan ini ya. Kelihatan? Saya besarin sama kamu, saya besarin. Tenang, saya besarin. Saya besarin ini. Kamu ngaji dulu. Coba ayo. Alif Lam Mim. Apa artinya? Apa artinya pasti kan? Basi, adis. Orang Islam kalau ditanya apa artinya meninggal. Yaudah, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Kamu baca itu. Alif Lam Mim. Apa artinya? Harakatnya 3. Jangan kamu. Ya udah, walaupun dua, harakatnya 10 juga. Apa artinya? Alah, kamu 3 kesalahan kamu. Ya udah, kesalahan saya 10. Apa artinya? Alif Lam Mim. Oke, apa artinya? Ya. Harkat tajwidnya. Iya, artinya? Gitu. Artinya? Jadi ada yang tersurat, Edis, ada yang tersurat. Artinya? Itulah kehebatan Allah. Itulah hanya Allah yang mengetahui segala. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Sebentar. Apa artinya? Agama. Kok menghina? Kamu kan membacanya dengan merdu. Saya juga membaca dengan merdu. Bagaimana? Itu kamu kan belajar selama 13 tahun. Pasti tahu toh. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Umar. Apa arti alif Kalau lam saya mim? bilang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Masalah Terus bahwa- kenapa kamu suruh saya membacanya begini begitu? Contoh Iya, kamu kamu nggak tahu. ngerti. Kamu baca ayat Ar-Rahman. Kamu kenapa alif lam mim? Udah Ar-Rahman, 4 kenapa kesalahan lari kamu. ke Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman. Tadi kan kamu baca tadi. Ya udah, apa arti Ar-Rahman? Sekarang Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Saya apa tanya. arti Ar-Rahman? Yesus kan disalib. Ditanya Yesus kan Ar-Rahman, disalib. kamu Mau nggak tahu kan disalib? apa? Apa arti Ar-Rahman? Kamu kan tahu Yesus disalib. Kenapa kamu nggak Tidak mau disalib? tahu arti Ar-Rahman dia. Apa arti Ar-Rahman? Agak nyambung. Ya, Kamu pintu tadi dia menyuruh kesembunyi, saya banyak membaca begitu. surat Ar-Rahman. Saya ikuti sekarang maumu Jadi- Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Nah. Udah ngaji dulu, saya dengar kamu ngaji dulu bahwa saya artikan. Kamu ini Ngaji semua dulu. nggak ada yang tahu, Umar. Ar-Rahman nggak tahu, Alif Lam Mim Kamu nggak ngaji tahu. dengar. Kamu Ar-Rahman, saat kamu ngaji sampai habis saya artikan semuanya itu. Ya sudah, arti Ar-Rahman dulu, nggak usah banyak-banyak. Ar-Rahman apa artinya? Udah 5 kali kesalahan kamu.
Coba ngaji silakan. 13 tahun toh itu. Banyak ya, banyak orang-orang yang baru install TikTok begitu, tapi dia nggak tahu apa fungsi TikTok gitu, banyak. Saya maklumi lah. Nanti kalau terlalu keras, nanti dibilang, bang kok gitu sih bang. Kan orang-orang nggak tahu bang. Apalah kita didik pelan-pelan teman-teman. Ya, Mikael Ali, Muslim bang. Ya, Silakan bang, Ya, nyalakan ya. kamera. Muslim ya. ya Muslim. Ya silakan, yuk nyalakan kamera. Ayo kita diskusi Bang, dengan ya. baik. Mana? Saya bantu dari sini bang, tuh. Nah, boleh. Tuh sudah saya bantu, silakan. Ya, Sudah? sudah. Mana? Belum ada. Diterima itu Belum atau ada. simpan, ketik simpan, klik simpan atau terima itu. Kan sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Mana ya? Sudah. Nah. Sudah pakai background di belakang. Sudah bisa begini. Masa susah nyalakan kamera, Bang? Oke, saya tanya dulu ini, Bang Mikael Ali Muslim, Bang. Ya, Muslim, Edi. Kenapa pakai masker, Bang? Ya, Muslim. Tapi sejak nonton Edis, jiwa tu ada goyang sikit lah, Edis. Berat ini sudah. Abang dari Malaysia. Saya dari Malaysia. Saya Oh dari ya, patut lah. Kalau dari Malaysia memang nggak boleh teman-teman keluar dari Islam itu nanti. Kalau di Malaysia murtad dari Islam dihukum ya. Ya, yang selalu saya dengar gitulah. Kita tak bisa keluar, jadi KTP ini saja. Ya, dia ada perjalanan dia, Edis. Perjalanannya bila macam Edis selalu katakan kita belajar agama, kita kena mendalami setiap agama itu. Saya banyak mendalami dan belajar agama. Setelah beberapa tahun yang lalu saya belajar banyak agama. Jadi di situ saya banyak kemuskilan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan isi terjemahannya. Kan gitu. Contoh Edis ya. Kisah surah Al-Fil. Al-Fil. Surah Al-Fil mengisahkan kisah burung ababil. Ya. Kalau kisah itu di dalam Al-Quran, kalau dia dikatakan kisah yang nyata yang diceritakan dan pernah berlaku sebelum itu, dan seharusnya dia ada bukti dokumentasi daripada narasi luar, Di mana burung-burung membawa batu-batu, lalu batu-batu dijatuhkan kepada pasukan bergajah. ya. Jadi saya kepikiran, takkan waktu itu di padang pasir ada gajah satu, jadi burung membawa batu daripada neraka itu seumpama fiksi, cerita rekayasa. Iya, makanya saya bilang, kalau kita sungguh-sungguh membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, pasti tidak lama lagi akan membuang Al-Quran itu ke tempat sampah. Iya, pasti. Saya ngomong ini bukan tanpa alasan gitu loh. Betul. Bagaimana ada burung-burung membawa batu-batu dari neraka lalu dijatuhkan kepada pasukan-pasukan bergajah di padang pasir? Dari mana? Gajah itu tidak pernah ada namanya gajah pasukan bergajah di Arab Saudi. Dari mana jalan ceritanya? Iya, betul. Jadi bila saya mendalami lagi isi Al-Quran, ternyata banyak komplikasi-komplikasi yang enggak macam rekayasa. Contoh satu lagi surah yang Seven Sleepers. Oh, yang duduk dalam gua. tujuh orang yang tertidur di dalam gua selama 350 tahun. Iya. Bila saya mencari informasi tentang kisah tersebut, ternyata kisah itu adalah kisah dongeng yang diceritakan oleh kaum-kaum yang terdahulu sebelum Islam itu ada. Iya. Jadi saya menyimpulkan bahawa
Al-Quran ini dia menceritakan apa? Cerita fiksi atau kenyataan atau hiburan? Dari situ saya mula mencari tahu keberadaan Tuhan Yesus, dan syukur saya dapat hidayah dan bimbingan. Yang paling ketara sekali yang membuat saya Oh, tapi gini bang, berubah. banyak orang bilang begini bang. Di sini itu tidak boleh asal-asal ngaku bang. Nanti jangan-jangan Anda orang Kristen pura-pura. Coba bang, kami pengen Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda benar-benar tadinya Muslim. Yo, baik. Saya baca surah Al-Fil lah ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin maqul. Sah ini Muslim. Ya, silakan bang, lanjutkan bang, lanjutkan. Dan yang membuat saya begitu pelik, yang membuat saya dapat keputusan untuk saya rasa agama ini salah, iaitu bila berbicara tentang roh. Saya ada guru, saya belajar dengan Allahyarham Buya Syakur. Buya Syakur ni lebih kepada pengajian logika, berfikir secara logika. So bila kita bercerita mengenai roh dalam Islam, apa keinginan kita, apa kemauan kita di dunia ini, kalau kita tak dapat, insya-Allah nanti di akhirat nanti kita akan dapat apa yang kita inginkan. Okey? So bermaksudnya segala keinginan, kemahuan, contohlah rumah, kereta ke apa semua yang kita perlukan di dunia kita tak dapat, tapi di syurga kelak kita akan dapat. Okey, kalau barang-barang di dunia yang kita tak dapat di syurga dapat, contoh misalnya kita bergaduh dengan kita punya jiran, kita ada masalah bermusuhan dengan jiran, mungkin saya amat jahat, kita bunuh anak dia. Okey, bila di akhirat kelak diampuni dosa, last kali umat Islam masuk neraka tetap akan masuk syurga. Kebetulan saya berjiran dengan jiran saya di dunia. Logiknya kita takkan hidup aman di syurga esok. Kita akan tetap bergaduh, kita akan tetap mempunyai keinginan. Betul? Ya, jadi begini. Kalau kita baca di dalam literatur Islam, kenikmatan tertinggi di dalam surga orang Islam itu menurut literatur mereka adalah memandang wajah Allah. Itu kenikmatan tertinggi katanya. Tetapi kesibukan orang-orang Islam di surga tidak memandang wajah Allah. Mereka memecahkan perawan-perawan. Betul. Iya. Dari situ. Kalau memang kenikmatan tertinggi itu adalah memandang wajah Allah, mengapa kesibukan penghuni surga Muslim tidak memandang wajah Allah? Betul, sepatutnya seharusnya begitu. Seharusnya begitu, karena itu kenikmatan tertinggi. Pastilah umat mencari kenikmatan yang tertinggi itu. Tetapi kesibukan orang Muslim memecah perawan-perawan di surga. Ya. Dari situ terima kasih jugalah mungkin Tuhan Yesus telah membimbing saya untuk bertemu dengan Edis TV. Dari sini saya dapat belajar melalui logika, menggunakan fikiran. Apa yang tak benar, apa yang benar. Kerana keimanan saya selepas mengenali Yesus dibimbing oleh Abang Edis, saya dapat lagi maksudnya penjelasan yang lebih clear tentang memanggil orang solat, harus mekak-mekak, memakai toa, and then yang mengaji. Saya ramai kenal mak tafiz, sekolah-sekolah agama yang bila saya lalu, saya pergi tengok hari-hari pelajar-pelajar tu membaca Al-Quran. Tapi bila saya tanya, adik tahu tak adik baca apa makna ni? Tak tahu. Yang tahunya idgham. Macam Abang Edi cakap, Alif Lam Mim. Hanya Tuhan saja yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu yang saya tak boleh terima bila saya tanya soalan-soalan ni pada orang yang bijak pandai, sebab saya ni bukannya pandai sangat. Cumanya saya ni suka membaca dan mengkaji.
Sebab ini berkisarkan keimanan, kepercayaan, bekal kita kenapa kita di sini, untuk apa kita di dunia ini, mesti ada tujuannya, kan? Jadi bila saya mencari kebenaran tu mencari saya balik. Tuhan hantar informasi, Tuhan hantar mengenali Yesus. Saya tengok kisah-kisah Yesus, saya mula membaca kitab-kitabnya. Very simple. Wahai orang Muslim yang ada ni, bacalah Quran. Selepas baca Quran, bacalah Bible, baru kalian nampak perbezaan yang ketara jelas. Bukan kita nak bermusuh. Makanya begini bang, banyak orang Islam itu mereka membaca Al-Quran dengan berbahasa Arab dan mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Jadi tujuan mereka membaca Al-Quran itu bukan untuk memahaminya, tapi untuk mendapatkan amalan-amalan dan pahala-pahala. Iya, contoh sembahyang Jumaat. Sejak saya sebelum kenal Abang Idris pun, saya sudah 7 tahun tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab kenapa? Sebabnya bila kita baru pergi sembahyang solat Jumaat, bermaksudnya kita ingin mendekati, berkumpul beramai-ramai, betul. Apa yang terjadi? Keluar rumah, ambil sembahyang, walaupun ada motosikal, walaupun masjid di sana, jalan kaki. Jalan kaki setiap langkah dikira pahala. Satu. Okey? Sampai di masjid, kamu pun ambil air sembahyang. Allah, basuh sembahyang semua. Kemudian di sebelah kamu ada lagi jemaah lain ambil air sembahyang, ambil wuduk. Yang sebelah tu jadi air tu lalu di hadapan kita. Saya cakap, kotor betul lah dia ni. Jadi di hati kita dah berkata-kata. Betul, itu situasinya. And then kita pergi jalan, okey dah ambil sembahyang, dah doa semua, pergi nak naik masjid, ada orang kumpul-kumpul. Oh, kau tahu tadi cerita ni, cerita tu, dia cerita bos dia jahat lah, itulah inilah. Kalian ni mau sembahyang apa? Ya, and then masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid ada tabung. Okey, tak apalah, bagilah RM2 ke RM3 sedekah kan. Saya duduk, datang satu pakcik duduk sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat baca. Seolah-olah dia seorang dia boleh baca. Jadi kita duduk dalam masjid tu, kita nak tenang. Tapi dengan dia baca bismillah dengan kuat, datang lagi sebelah kiri, datang depan, bau kari, bau nasi goreng. Jadi pada saya datang ke masjid ni untuk bersolat. Jadi dengan situasi-situasi macam ni, daripada aku datang ke masjid hati berkata-kata, baik aku tak payah pergi, baik aku solat di rumah. Tak ada satu kenikmatan. Kita nak menemu Tuhan, kita kena tenang, dan kapan saja kita nak solat pun boleh. Maksudnya tak ada ni, ambil sembahyang, sentuh wanita, batal. Ambil lagi, sentuh isteri, batal. Di kapan mau solat? Asyik batal. Kalau kakinya salah nanti duduknya batal. Ya makanya saya bilang bang, jadi orang Islam itu susah gitu. Betul. Iya. Kenapa susahnya setengah mati. Benda-benda ni, benda simple. Kita nak jumpa Tuhan, janji kemas, bersih, hati bersih, dah cukup. Kenapa perlu nak bersih tu bersih? Dari situ, daripada kecil saya sering bertanya, kenapa kalau nak pergi masjid mesti pakai jubah, celak, minyak atar, serban. Sampai masjid, dia tak betul, ini tak betul, itu tak betul, sana tak betul, semua tak betul, dia betul. Dan tu yang saya, ini tak betul, ini satu benda ada bermasalah. InsyaAllah satu hari nanti saya akan jumpa. Saya ingat lagi masa saya umur 12 tahun, saya pernah bermimpi, Abang Idris, saya bermimpi dibaptis di dalam gereja tau, masa umur saya 12 tahun. Saya ingat sampai sekarang. Mungkin Roh Kudus, Tuhan Yesus dah nonton saya di saat itulah. Ya, sebab tu bila saya mencari kebenaran, banyak yang silap di dalam Islam. Tapi begini bang, di Malaysia itu kalau orang meninggalkan agama Islam masuk Kristen itu bagaimana hukumnya? Berat bang. Berat ya. Makanya saya bilang gini bang. Ketika agama Islam menguasai satu negara, satu wilayah, dia akan membuat hukum
yang seperti itu, hukum-hukum Islam untuk melindungi Islam itu dari kepunahan. Betul. Karena kalau sempat nanti orang mau berpikir tentang agama Islam, sempat orang bebas mengemukakan argumen-argumen dan pemikirannya terhadap agama Islam, saya sudah bisa katakan bahwa dalam waktu 15 tahun itu agama itu tidak akan ada lagi di negara itu. Betul. Ya. Selama ini yang membuat Islam bertahan itu adalah undang-undang itu atau hukum tentang perlindungan agama Islam itu. Makanya kalau murtad dari Abang Islam, pernah keluar ke dari Malaysia? Islam, dihukum. Abang pernah ke Malaysia? Pernah. Abang tengok rata-rata, saya duduk di Malaysia, saya pernah pergi Kuala Lumpur. Kalau pergi kelab, kota-kota raya dan yang besar, kebanyakan kelab-kelab tu yang ramai ni semua orang Islam. Iya, jadi begini Bang, ada satu apa namanya, bahkan di tempat saya ini ada satu semacam joke begitulah, semacam jargon. Orang Islam itu kalau dia party berangkat dia. Kalau dia soal perempuan, berangkat. Soal apa yang dia tidak akan mau berangkat itu kalau makan babi. Sangatlah takut orang Islam itu dengan babi ya. Dan satu lagi Abang Idris. Kalau halal haram, daripada kecil lagi saya perhatikan. Ini kafir, haram, ini semua. Tapi kalian pakai Facebook, Instagram, Twitter, tapi panggil ini haram, kena Yahudi ni semua kena bunuh ni. Tapi kalian still berhujah dalam platform Yahudi. Boleh bikin apps ni ke macam mana kan? Ya, makanya saya sudah pernah bilang, kalau orang Islam itu benar-benar mereka betul-betul menjalankan agama Islam. Kalau naik haji janganlah naik pesawat. Jangan naik itu. Naik onta saja gitu. Betul. Jadi kesempatan ni saya sangat berterima kasih ke Abang Idris. At least saya boleh berkongsi dengan apa yang saya pelajari sepanjang hidup ini, pencerahan yang Abang Idris bagi, teruskan bagi cerdas umat Islam. Sebab saya paling suka Abang Idris ni bila berdakwah dari segi kekristenan, kita tidak memaksa. Abang Idris selalu katakan, pergi baca Al-Quran dan hadis kamu. Pergi baca. Selepas tu baru baca kitab-kitab terdahulu, Bible, Injil, Taurat, whatever thing. Dan dari situ kalian akan nampak perbezaan yang sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Ya, Alhamdulillah lah, syukur kepada Tuhan Yesus. Akhirnya tak perlulah saya nak keliling-keliling batu, cium-cium batu, baling-baling batu. Oke lah, baiklah Bang. Karena Abang juga ini nampaknya di Malaysia juga nampaknya mungkin tidak baik bagi safety ya Bang, juga tidak baik. Oke. Ya, jadi kita berikan betul. kesempatan kepada yang Muslim yang lain ya Bang ya. Baik, terima kasih Abang Idris. Selamat. Terima kasih, hati-hati Bang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ya, oke, Baik, shalom, baik. shalom, ya. Ya, teman-teman ya. Pemirsa kita ini banyak juga teman-teman dari Malaysia, Sarawak ya, Malaysia yang dari Kuala Lumpur, banyak teman-teman. Bahkan pernah ada ibu-ibu itu ya, pakai jilbab marah-marah dia sama saya ya. Ada itu perempuan Malaysia itu ya, ibu-ibu itu marah-marah dia, aduh ngamuk-ngamuk dia. Tapi suruh menunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam tidak bisa. Apa? Oke lah, apa yang mau Anda utarakan ini Bang Feriansyah, Ustadz Feriansyah? Saya suruh nanya ya. Boleh tanya jawab, boleh. Kita saling bertanya jawab, boleh. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Oh ya. Mau ditanya apa nak bertanya? Katanya aku nih ingin tanya soal Apa Kristen itu? ya. Ya. Apa itu? Silakan. Katanya ada 3 paguyuban. Nah, 3 paguyuban? ya. Maksudnya? Jangan dijeda Bang, jangan dijeda. Maksudnya 3 paguyuban maksudnya gimana? Ya 3 paguyuban Kristen apa namanya tuh?
Bapa, apa Yesus, Tuhannya itu tiga paguyuban. Yesus Tuhan. Tuhan tiga. Ini lagi pertanyaan. Ada pertanyaan lain, Bang? Karena ini tema ini sudah lama kita bahas nih. Oh, sudah dibahas ya? Iya, orang Islam punya dua Tuhan gitu masalahnya. Kalian kalah satu. Kalah satu ya? Iya, kalian cuma dua gimana? Siapa bilang Tuhan Islam itu dua? Bang, tema ini sudah lama kita bahas. Sudah capek Bang bahas ini. Masa ini lagi. Orang Islam punya tema lain kah? Selain daripada itu. Baru nonton jadi nggak tahu. Coba jelasin dulu tiga paguyuban itu gimana maksudnya. Ini kan saya kan baru nonton. Baik. Saya jelaskan sederhananya gini aja Bang. Jadi begini. Di dalam kekristenan itu, tapi saya nggak yakin nanti Anda ini mau mengerti atau bagaimana. Gini, di dalam kekristenan itu Bang, kami mengenal yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu sebagai Bapa yang di surga. Yang tidak terlihat, tidak terlampaui akal pikiran manusia. Paham nggak sampai sini? Nanti nggak paham lagi. Ya maksudnya tuh Bapak kamu tuh Tuhan. Iya. Yesus anak Tuhan. Apa Tuhan Iya. juga? Bang, di dalam Quran ada Tuhan nggak? Ya kalau kami kan ya ada. Tuhan kami kan satu, Esa. Apa bahasa Arabnya Tuhan itu? Ya. Kalau kami kan Islam itu kan ibaratnya ada yang pakai bahasa Arab, tapi kalau aku nggak paham. Apa bahasa Arabnya Tuhan itu Bang? Iya. Aku nggak ahli bahasa Arab. Udah aku bilang itu bukan Ustaz kok. Oke Bang, dibawa dulu. Nanti sakit kepala saya ngobrol itu lagi yang dibahas. Ayo, silakan. Kita nanti kalau bahas itu lagi, penonton tuh pada ngomong, Bang, kok bahasannya itu lagi, rob lagi, gitu loh. Kita ini sudah pernah membahas itu selama sebulan berturut-turut. Coba, apakah orang Islam punya tema yang lain ya? Nah ini, si Uncup lagi saya senggol nih, ya, pas kalau dia tidak menerima. Si Uncup sudah saya senggol, teman-teman. Apakah dia berani? Coba ada si Uncup. Saya sedang menyenggol dia itu. Sabar. Kita pakai ini dulu, teman-teman. Tidak ada suara. Oh ya. Masih juga tidak ada suara. Ada. Sudah ada ya. Suara keras nggak? Baik teman-teman. Saya sedang
menunggu ini ya supaya dari si Uncup ini diterima ini. Kayaknya dia ketakutan banget sama saya nih ya. Suara kecil, satu bilang keras, satu bilang cempreng. Sekarang bagaimana suara saya teman-teman? Masih kecil? Kecilin dikit. Yang lain bilang kecilin dikit, yang lain bilang terlalu kecil. Menggema. Bagus, yang lain bilang pas, aman. Terlalu kecil. Entah yang mana yang benar. Satu bilang terlalu kecil, satu bilang terlalu besar. Ini yang mana? Satu bilang bagus, satu bilang terlalu besar. Oke, kita kasih naik ya. Kita kasih naik. Kita kasih naik John Wick coba. Halo John Wick. Papi shark do do do, papi shark do 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 do, papi shark do do do, papi shark. Sudah, lari. Sapa shark do do do, apung 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 shark. Ante shark do do do, Tidak diterima sama si Uncup teman-teman. Suara kecil, satu bilang suara besar. Iya Kacong, gimana Kacong? Selamat malam, Dis. Selamat malam Kacong, gimana Kacong? Dis. Iya gimana Kacong? Suaranya kurang Suara kecil. enggak kedengeran suaranya. Tidak Dis, kedengeran. boleh nanya sesuatu enggak? Sebentar, suaranya. Boleh nanya enggak, Dis? Suaramu kecil. Sekarang bagaimana? Ya, bagus sekarang suaranya. Ya gimana Kacong? Mau tanya, Dis. Apa itu Kacong? Kalau boleh. Iya di sini kan forum tanya jawab, kok nggak boleh? Anda Maksudnya kamu gimana? itu gini. Nih, menurut Anda kamu itu pintar apa goblok, Dis? Menurut saya ini pintar apa goblok? Ya biasa-biasa saja sih. Iya. Pinter-pinter juga enggak, goblok-goblok juga enggak, biasa-biasa aja. Kenapa Kacong? Berarti kamu nggak punya kapasitas, Dis, Gimana? membahas tentang agama Islam. Nggak punya kapasitas Berarti membahas kamu kalau agama biasa-biasa Islam. aja enggak? Ya Iya. biasa-biasa saja, saya sudah membuat kalian kalang kabut. Gimana saya seperti yang kamu minta, gimana? Kalang kabut gimana, Dis? Wong kamunya membantah dari kejauhan. Emang bedanya membantah dari dekat sama membantah dari jauh apa Kacong? Bedanya kamu itu sambil begini, kamu ibaratkan sambil bicara sambil lari begitu. Jadi nggak ketemu. Bicara sambil lari, maksudnya gimana sih Kacong? Nggak bakalan ketemu. Emang saya bicara sambil lari, orang saya sambil Ibaratkan duduk kamu kok. bicara.
Saya kan sambil duduk, Ibaratnya bukan sambil begitu, lari. di Ini situ kacong namanya. gimana kacong? Teman-teman jangan bilang begini, Facebook. jangan Ya, kalau bilang sekarang bang kamu cari di Islam yang Facebook. waras. Mana ada Islam yang waras? Kalian juga ada-ada saja. Kacong, coba Anda itu kalau ngomong Ya. itu yang jelas dulu Kacong. Anda ini mau nyampaikan apa sih? Bicara sambil lari. Saya kan bicara sambil duduk, bukan sambil lari. Iya, ibaratnya begini, Dis. Kamu kan membantah dari kejauhan. Sedangkan Bedanya yang dibahas membantah dari kejauhan serius. dengan membantah dari dekat, bedanya di mana? Kan sama saja. Bedanya gini. Nggak sama, Dis. Kalau membantah Soalnya dari kamu dekat itu dengan membantah dari jauh, bedanya apa? Kan seakan-akan kamu itu seakan-akan gimana ya, kamu menghina begitu. Kacong, saya sudah bilang loh Kacong. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan kalau saya menghina, saya akan terjun dari Monas. Mau terjun dari Monas gimana, Dis? Kamunya aja nggak ada di Indonesia. Ya, saya akan ke Monas kalau kalian bisa menunjukkan saya fitnah. Gimana sih? Ngapain saya ke Monas? Orang saya tidak fitnah. Kacong ini ada-ada Seandainya kamu saja. ada di sini. Kacong, Seandainya kamu kalau juga ada. saya memfitnah agama Islam, maka saya akan mendatangi Monas dan saya akan terjun dari sana. Karena saya tidak memfitnah agama Islam, ngapain saya ke Monas? Sekarang begini saja Kacong, supaya kamu tidak banyak bercerita. Coba kau tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Saya sudah memberikan tantangan loh dari dulu. Apa fitnah saya terhadap agama Islam itu Kacong? Coba tunjukkan satu fitnah Banyak. saya terhadap agama Islam. Banyak. Jangan Saking banyak-banyak, banyaknya itu satu nggak saja. terhitung. Jangan terlalu banyak-banyak, satu saja. Coba apa? Pokoknya banyak, saking banyaknya nggak terhitung. Kalau cuman pokoknya, terus ngapain kamu ke sini? Ya ini saya cuma sebetulnya mau tanya, kamu ini Bilang aja pintar kamu nggak apa bisa goblok? nunjukkan satu fitnah saya. Banyak-banyak gimana? Kacong. Supaya enak, kamu bisa nggak menunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam? Banyak, nggak bisa nyebutin Ya udah satu dibawa persatu. kamu. Dibawa kamu kalau gitu. Dari tadi banyak. Suruh nunjukin satu nggak bisa. Ada-ada saja. Saya heran dengan kalian ini. Bagaimana kamu katakan saya memfitnah agama Islam banyak, suruh nunjuk satu saja nggak bisa. Yuk. Kalau ada seorang muslim yang bisa menunjukkan saya memfitnah agama Islam, tolong datang kemari dan tunjukkan kepada saya. Di mana fitnahnya? Ada saja. Saya sudah berbicara tentang agama Islam kurang lebih selama, kalau dari zaman-zaman dulu itu dihitung sekarang itu kurang lebih 13 tahun. Tapi kalau aktif di YouTube dan di TikTok itu sudah kurang lebih 5 tahun. Saya nggak pernah ketemu ada orang muslim yang bisa membantah omongan saya. Semua orang muslim mengiyakan perkataan saya karena ada dalilnya. Di dalam hadis ada, di dalam Al-Quran ada, Muhammad seorang penipu ada di dalam hadis. Gimana? Muhammad seorang berdosa juga ada dalam Quran dan hadis. Bagaimana? Anten kura kancani kanten pandak what? Well, what is that? What did is you what? say? Language do you speak? What did you say? What did I say? I don't know what you say. 하란총 I'm talking. I was talking to my viewers. Oh, what's your name? Supergirl. Oh, Supergirl. What were you gonna do? Salam alaikum. Salam alaikum. Assalamualaikum.
Supergirl, where are you from? I'm from Chinese. I'm serious. Where are you from? Egypt. Egypt? Yeah. I thought you from Mexico. You from what? I thought you from Mexico. No, you lie. You're not from Mexico, you lie. No, I didn't say I was from Mexico. I thought you from Mexico. Scusi, Islam Christian. Yeah. Oh, you did it. Hey, it's R3. Ay, me están llegando gente del like de mi madre. ¿Qué cosa es esto? Oh iya, dia pakai bahasa Spanyol. I don't speak Spanyol. I know. I don't from Mexico. Oh, where are you from? I don't know. You don't know? I know, but I don't want to tell you. Oh, you don't want to tell me. Okay, never mind. Okay, it's good. So, are you gonna? What would you want to do? Do you want to play PK or what? Hah? Baiklah. Sulit ini kita teman-teman, berbeda bahasa ini. Ini persis seperti Allah dan Jibril. Persis seperti Jibril dan Muhammad, ya kan? Kemarin-kemarin pakai bahasa Arab, terus besok-besok dikasih tahu saya berbicara bahasa Arab biar kamu mengerti. Oke, baiklah. Kita lanjutkan, ada Astaghfirullahaladzim. Baik. Astaghfirullahaladzim. Ya, silakan. Astaghfirullahaladzim, nyalakan kamera Anda. Astaghfirullahaladzim. Macet. Baik, kita kasih turun dia teman-teman ya. Astaghfirullahaladzim gitu. Teman-teman sekalian, ini menjadi satu peringatan kepada kita teman-teman, bahwasanya kalian itu hampir tidak akan menemukan ada orang Islam yang waras. Jangan kalian berharap ada orang Islam yang ngerti atau ya waras gitulah ketika membahas agama Islam. Ya, Jawer. Halo Jawer. Nah, kan? Coba kalau yang Islam, kalau mau datang kemari, tenangkan dulu diri kalian. Coba kalau nggak hafal tuh ditulis gitu loh. Ditulis apa yang mau Anda bicarakan begitu. Jangan setelah sampai sini cuman banyak. Kayak dari kemarin. Si Kacong dari Madura, yang satunya juga yang kemarin dari Madura. Sama. Datang kemari cuman kamu memfitnah agama Islam. Tunjukkan fitnah saya banyak. Itu aja. Banyak. Heran saya. Tolong jangan patahkan semangat saya untuk berharap masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Ya, makasih Pak Agus Ibrahim. Makasih Pak Agus Ibrahim. Udah saya bilang teman-teman, orang Islam semakin dia ngerokok, mabuk, semakin dia preman, semakin dia jahat, semakin dia yakin dengan Al-Quran. Iya, seperti orang tadi. Iya, sedangkan yang mempelajari Al-Quran sudah tidak yakin lagi dengan Al-Quran. Ya gimana mau yakin? Orang disentuh saja tidak. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Nila Rohim. Oke, Nila Rohim. Ya, silakan Nila Rohim. Halo Nila Rohim.
Baik, tidak nyangkut ya. Kita turunkan. Kita kasih naik lagi, ada sebentar. Yusuf PI tidak berani. Saya sudah senggol dia tadi, tapi dia tidak menerima. Kita kasih naik, ada Agung Parfum. Agung. Jangan-jangan parfumnya ini keringetnya Muhammad ini teman-teman. Si Andre pernah, tahu kan Andre Taulani, vokalisnya Stinky? Pernah Andre itu ngomong begini, weh, keringatnya Rasulullah itu harum semerbak bunga. Kata si Andre gini, badan atau kebon? Kau laporkan polisi. Lapor polisi menghina Rasul. Kerjanya orang Islam. Sikit-sikit lapor polisi. Loh, iya. Kamu tidak mau saya bacakan ininya, nih. Kan kebanyakan di antara para penonton ini bukan penyimak-penyimak agama ya. Banyak yang nggak tahu apa-apa nih. Andre Taulani ya, dilaporkan polisi. Dilaporkan polisi mengenai badan Muhammad. Nih. Itu badan apa kebon katanya. Iya. Dilaporkan polisi karena mengatakan badan Muhammad kayak kebon. Lu ya, harum semerbak 1000 bunga kok gimana? Tidak tahu beritanya. Nih, saya masukkan, saya bacakan kalian beritanya. Orang Islam itu teman-teman lapor polisi kerjanya. Tapi kalau polisi kerjanya, tapi kalau jawab nggak bisa. Bisanya lapor polisi, demo berjilid-jilid. Itulah kerjaan orang Islam. Oh, perhatikan nih. Lihat nih. Saya balikan kamera saya. Nah. Nih ya, sebentar. Saya hilangkan dulu, ini iklan semua isinya. Aduh. Perhatikan nih. Perhatikan. Terkait kasus Andre Taulani. Nih. Apa yang dikatakan Andre Taulani? Perhatikan. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai permasalahan dugaan menghina Nabi Muhammad yang menyeret artis dan komedian Andre Taulani bisa diselesaikan secara non-hukum. Nah, apa perkaranya teman-teman? Nah, kita kasih tahu. Kita bacakan apa perkaranya. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019, Persaudaraan Alumni atau PA 212, Wiro Sableng ya. Tapi lebih waras Wiro Sableng daripada mereka. Melaporkan Andre ke polisi karena lawakannya dianggap menghina Rasulullah. Apa yang dikatakan? Perhatikan. Nih. Bagaimana ceritanya? Nih. Dugaan penghinaan yang Andre lakukan itu terekam dalam salah satu adegan saat itu tengah membawakan acara talk show. Dalam tayangan tersebut, ucapan Andre Taulani disorot saat bintang tamu Firza Idol mengutarakan, berdasarkan kisah yang dia baca, harum badan Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti 1000 bunga. Saat itulah Andre Taulani berkomentar, aromanya 1000 bunga, itu badan apa kebun? Itu badan apa kebun? Lah gara-gara ini dilaporin ke polisi. Sudah saya bilang teman-teman, apapun yang kau ucapkan tentang agama Islam, siap-siap kau dilaporin polisi. Memang gitu, orang Islam memang begitu. Dari dulu itu wataknya. Sikit-sikit lapor. Kan sudah pernah saya bilang, jikalau undang-undang penistaan agama Islam atau undang-undang yang undang-undang penistaan agama, sebenarnya itu undang-undang penistaan agama Islam itu, bukan undang-undang penistaan agama.
Kalau undang-undang penistaan agama Islam dicabut dari negara kita tercinta Indonesia ini, percaya, omongan saya percaya, dalam 15 tahun yang jadi orang Islam cuma 2 orang, Juma sama Yusuf PI. Semuanya pasti sudah murtad. Kenapa orang nggak berani bicara? Kenapa orang tidak berani membuka mulut? Karena takut kalau ngomong kebenaran tentang Muhammad. Karena memang begitu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat. Keringat Muhammad harum, semerbak 1000 bunga. Keringetnya loh, keringetnya. Bayangin kita kalau keringetan, baju kita apain? Kita cuci. Nah, kalau Muhammad kalau keringetan makin wangi bajunya katanya. Waras nggak itu kira-kira? Muhammad kalau kencing, air kencingnya diminum. Katanya air kencing Muhammad lebih segar daripada air manapun. Waras nggak kira-kira itu teman-teman? Waras. Orang Islam nggak berani ngomong itu karena mereka takut. Nanti kalau saya ngomong nanti saya dipenjarakan. Kalau orang Islam pada ngomong, pada merasa aneh dengan itu, orang Islam tinggal 2, tinggal Juma sama Yusuf PI. Nggak percaya kalian. Keringat Muhammad itu lebih segar daripada air manapun. Saya putarkan videonya. Banyak dari kalian mungkin yang tidak tahu ya. Supaya dan ini kalian rekam dan viralkan ini biar orang-orang pada tahu kalau air kencing Muhammad itu lebih segar daripada air manapun, lebih segar dari aqua. Lebih segar dari le mineral. Nah, saya ini kan. Ya. Perhatikan. Saya akan putarkan salah satu video bagaimana kencing Muhammad itu segar. Mana-mana Anda perhatikan. Bentar, sabar. Ya. Nanti teman-teman rapikan dan teman-teman bagikan ya. Tolong nanti rekam. Biar semua orang tahu bagaimana kencingnya Muhammad itu lebih segar daripada air manapun. Perhatikan ya. Ini video cuma sebentar saja. Ya. Perhatikan ya. Air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Kencingnya Nabi suci. Dan tidak ada yang lebih segar daripada air kencingnya Muhammad menurut orang yang meminum. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad gak minum kencingnya sendiri? Kenapa dia gak minum kencingnya sendiri? Aduh, teman, bukan cuman kencing, keringetnya, darahnya diminum. Ludahnya jadi rebutan. Bagaimana kalian ini tidak mengakui bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengkultuskan Muhammad? Nih, pengakuan Ustadz ya, nih. Setinggi-tingginya memuliakan Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Itu tidak berdosa dan tidak hukumnya haram. Bagaimana dihukumkan haram? Ummu Salamah meminum air kencingnya Nabi Muhammad. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, adakah orang di dunia ini sangat cintanya kepada seseorang sampai dia senang, dia ikhlas, dia reda meminum air kencingnya? Ada? Ya Allah, secinta-cintanya
suami ami istri, ya Allah cinta banget ami istrinya. Terus istrinya lagi buang air pipis, mau minum. Mustahil. Saya bilang udah mudah mustahil lagi, mustahil. Gak akan mau. Jangankan air pipis istrinya. Misalnya istrinya ini ngeludahin dia misalnya gitu ya. Ngeludahin. Terus ludahnya dilap dinin, ada? Tak ada. Terkecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, para sahabat semuanya minta nganga diludahin sama Nabi. Tuh para sahabat. Terus kalau udah begitu berarti kita maknanya mengkultuskan Nabi Muhammad, Ustaz. Mengkultuskan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Cintai Nabi Muhammad. Kultusin Nabi Muhammad. Kultusin Nabi Muhammad. Setinggi-tingginya. Sudah saya bilang agama Islam itu adalah agama yang mengkultuskan anak Aminah. Gak usah munafik kita itu. Mau bagaimana? Kalau kalian bilang orang Kristen jangan memperlakukan Isa berlebih-lebihan. Kan ada tuh dalam sebuah hadis Muhammad bilang, janganlah kalian memperlakukan saya secara berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasrani memperlakukan Isa. Nyatanya lebih parah orang Islam memperlakukan Muhammad. Ada pengikut Nabi Isa yang minum kencingnya Isa? Nggak ada. Ada pengikut Nabi Isa yang mengumpulin keringatnya Isa? Nggak ada. Ada pengikut Nabi Isa yang meminum darahnya Nabi Isa? Nggak ada. Nggak ada. Cuman pengikutnya Muhammad lah yang memperlakukan Muhammad bak dewa. Gimana? Bantah, jangan lapor polisi. Bisanya cuma lapor polisi aja. Dikit-dikit lapor. Jawab nggak bisa. Ayo, silakan. Coba ayo. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Coba naik kemari. Kemudian berikan bantahan. Ya. Jangan cuma marah-marah aja kerjanya. Awas kamu ya. Ya. Saya laporkan kamu ke polisi ya. Bisanya cuma lapor polisi saja. Yuk silakan coba. Ntar saya kasih naik lagi dulu, ini ada. Ini si Irfan Ipang yang tadi lagi nih. Ntar. Abang Reza, coba ayo silakan. Abang Reza. Cukup Edis, cukup. Loh, saya ini hanya mengutip apa yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz. Saya kan hanya mengutip. Kalau orang Islam mengkultuskan Muhammad, jelas ceramah ustadznya ada. Badan Muhammad harum semerbak 1000 bunga, ada. Bahkan kata Andre itu badan apa kebon katanya. Ya, Abang Reza, Muslim Bang? Abang Reza? Baik, ini nampaknya sudah terlalu larut malam. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi saya siaran itu sudah jam 10 lebih. Udah mau jam setengah 11 ya. Kurang lebih jam 10 lah saya tadi siaran mulai. Jadi kita baru siaran sebentar saja, orang-orang sudah pada tidur nih karena sudah terlalu larut malam. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita siarannya terlambat ini malam ini. Besoklah kita mulai normal kembali ya teman-teman ya. Mau lanjut lagi. Orang-orang maunya lanjut lagi nih teman-teman. Waduh. Oke, coba kita kasih naik, ada Risna atau Faisal nih ya, coba. Faisal Manalu. Yuk silakan Faisal.
Muslim Bang. Faisal. Halo Bang. Ya silakan Faisal, nyalakan kamera yuk. Sudah saya kirimkan Aku Kristen, undangan. Ya silakan nyalakan kamera Bang. Kristen aku Bang, Kristen. Terus? Ya Bang. Iya Bang, Anda naik ke sini mau ngapain? Coba nyalakan kamera Bang. Nah kan naik ke sini juga nggak ngerti kan, kenapa sih kalian ini ngajukan permintaan naik tapi dinaikin Anda nggak tahu mau ngapain? Kalau kalian tidak tahu mau ngapain, tidak perlu mengajukan permintaan naik. Herman saya dengan kalian. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Sabar ya. Sabar teman-teman, sabar. Ini terlalu banyak yang mengajukan permintaan naik ini. Ada 95 orang mengajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik ada Lens casual. Oke, Lens. Ya, Lens, silakan nyalakan kamera. Ya, halo Bang. Ya, Bang, silakan Bang nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Dari Kristen Bang. Mau tanya Bang satu hal Bang. Kristen. Padahal ini diskusi Islam dan Kristen. Iya, ada yang mau ditanya Bang satu Bang. Apa itu Bang? Jadi kalau dari yang saya perhatikan udah ada 1 bulan mengikuti Bang Edis ya. Tapi di sini saya mau kasih pertanyaan Bang. Kalau saya itu melihat ada 1 orang pembawa orang ke surga, itu tanggapan Abang itu bagaimana Bang? Kalau untuk 1 orang pembawa ke surga itu Bang? Maksudnya gimana? Iya, jadi ada yang namanya Tulus Manulang, itu sempat viral juga, itu sebagai pembawa orang ke surga itu Bang. Waduh, saya nggak ngerti itu Bang. Nanti Abang tanyain lagi Budi Susanto itu gimana itu Bang. Saya nggak ngerti Bang. Orang-orangnya juga saya nggak kenal. Bukan, jadi tanpa melewati Tulus Simanulang itu tidak bisa. Ya, ke surga. Pak, saran saya cuma satu, bawa dia ke rumah sakit jiwa gitu aja. Kan simpel kan jawaban saya, Bang. Kenapa Bang Edis bilangnya kayak gitu Bang? Dia kan dari orang Kristiani juga Bang. Ya, karena dia sudah tidak waras lagi gitu. Cukup Bang, hanya itu? Iya, pengen tanya itu aja sih Bang, kalau untuk bahas Islam. Sudah saya jawab kan? Kayak gitu, iya. Sudah saya jawab tadi ya? Iya Bang. Oke, terima kasih. Saya turunkan nih Bang ya. Apa-apa, saya ditanya Tulus Manulang. Siapa itu orangnya saya juga nggak tahu. Bentar lagi dia nanya kalau Budi Susanto gimana Bang, ya saya juga nggak tahu. Udah ada saja pertanyaan orang-orang ini. Oke, kita kasih naik ada Indra. Ya, silakan Saudara Indra. Nyalakan kamera Anda. Indra. Halo Indra, apakah Anda ada di sana atau sudah tidur? Aduh, telat Bang. Udah ngantuk Bang. Sudah Nggak ngantuk. fokus. Nggak fokus Bang.
Besok ya, besok bang. Muslim bang? Muslim, Muslim. Muslim. Kenapa kok jadi putus asa begitu bang? Apa gara-gara setelah Anda melihat ini semua yang diomongin bener nih, sialan nih? Betul. Kan gitu bang, sebenarnya banyak. Tapi apa? Coba nyalakan kamera, coba itu udah saya undang itu udah, coba. Ngantuk bang, udah ngantuk, cukup dengerin aja ya, ganti yang lain aja ya. Besok pasti saya ingin debat sama Anda ya besok. Besok, saya tunggu ya besok ya. Oke, baik. Kita turunkan ya. Iya teman-teman, mungkin karena teman-teman sudah pada ngantuk ya. Tapi gimana? Mau lanjut? Saya tanya penonton nih, mau lanjut atau sudah? Sebagian dari kalian ini kayaknya udah pada tidur ini. Mau lanjut atau sudah? Lanjut. Baik. Mau lanjut katanya teman-teman. Kita kasih naik ada Iki, coba Iki. Mana tadi Iki? Iki, tapi yang malah naik malah Aan Juntak. Oke, Aan Juntak, silakan nyalakan kamera Anda. Sorry bang, aku ini Kristen, cuman kebetulan. Silakan nyalakan kamera dulu bang. Sebelum berbicara, bang, kamera dinyalakan dulu bang. Gelap bang. Aku lagi nyetir bang. Aku dari tadi nonton abang. Kenapa mengajukan permintaan naik bang? Gimana bang? Kenapa mengajukan permintaan naik? Ya cuman aku gini, cuma sekedar ngasih support aja buat abang. Jadi pesan aja buat abang, sehat selalu, itu aja bang. Oke baiklah, terima kasih ya bang ya. Saya turunkan ya bang Aan Juntak ya. Saya turunkan. Oke, saya turunkan. Ya teman-teman sekalian, mungkin banyak di antara teman-teman yang baru datang, baru gabung, baru ini. Gini teman-teman, caranya kalau support Edis TV itu bukan dengan cara naik terus bilang saya support Anda bang, saya dukung. Bukan begitu cara mensupport saya. Cara mensupport saya itu dengan cara tidak perlu Anda mengajukan permintaan naik kalau tidak ada sesuatu yang penting. Kedua, Anda bisa ini tap-tap layar di sini nih, absen hadir, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu. Rekam siaran ini, ambil momen-momen yang krusial, momen-momen yang baik begitu, momen-momen yang cetar membahana, kemudian Anda upload. Tuh kan ada tuh, kan nggak semua dalam 3 jam diskusi itu orang mau denger semua, ya kan? Capek orang dengerin 3 jam. Siapa orang mau denger 3 jam? Gitu. Ambil 1 menit, 2 menit video yang bagus, kemudian upload. Supaya Anda membantu saya menyebarkan ya momen-momen penting dalam sebuah diskusi seperti itu. Itu cara mensupportnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian punya berkat berlebih, bisa juga mensupport. Kita ada program pendirian Rumah Apologet. Kalau tidak punya, tidak perlu mengganggu acara, datang terus bang, kepencet, apalagi yang kayak begitu. Ya, yuk, seperti itu ya cara mensupportnya ya. Yuk, kita kasih naik ada Doni, coba Doni. Yuk, silakan. Selamat malam, saudara Doni. Selamat malam bang. Selamat malam. Bang Doni Muslim bang? Kristen bang, Kristen. Barusan tadi saya bilang. Ya, apa bang mau Anda utarakan bang? Tidak ada apa-apa sih ya. Semangat bang ya. Semangat. Iya. Soalnya kan banyak orang yang nonton abang. Kan tadi barusan saya bilang bang, kalau mau mendukung jangan begitu. Malah kalau begini caranya bang,
Kalau cuma satu nggak apa-apa bang. Kalau cuma satu orang, bayangin kalau yang naik yang kayak anda ini ada 90 orang. Jadi saya nggak tahu mau naikkan yang mana. Gimana kita ini mah? Sorry ya bang ya. Oke lah, baik saya turunkan ya. Aduh, susah teman-teman. Tahu nggak? Ini yang naik ini, nih saya lihat, saya cek ya, berapa orang yang mau mengajukan permintaan naik nih? 97 orang. Yang muslim-muslim yang serius mau diskusi, yang mau naik, jadi ketutup. Gimana? Lagian teman-teman kalau cuma semangat, itu sudah kebanyakan kita itu teman-teman. Udah memuntah. Sudah terlalu banyak orang yang ngomong begitu, semangat bang, kami mendukung, support. Bukan begitu caranya. Udah saya bilang tadi, masa kerjaan saya ngasih tahu itu terus? Sampai capek saya teman-teman. Aduh, kalau memang kalian ngebet banget nih, biar kalian saya kasih ini saja lah kalau kalian ngebet banget. Kalau teman-teman bener-bener ngebet, pengen dukung saya, support saya, ada juga tuh, sudah saya pajang di situ nih, di depan layar ini. Kalau kalian mau mensupport secara kolekte, persembahan untuk membangun rumah Apologet tuh ada di layar. Kalau kalian nggak tahu lagi mau gimana, kalau cuman ngomong-ngomong doang, semangat bang, support bang, semangat bang, ya sudah banyak. Yang kita perlukan sekarang itu tempat, supaya kita punya tempat berapologet nih, gitu. Dan pengumuman ya teman-teman ya, untuk rumah Apologet ini teman-teman, nampak-nampaknya ya, jika Tuhan izinkan, nanti September nanti saya akan live, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, tempat yang mau kita jadikan tempat Apologet. Mudah-mudahan ya, tapi juga belum pasti ya. Bisa jadi September, bisa jadi apa. Tapi yang jelas kolektor rumah Apologet itu akan kita tutup akhir tahun ya. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik lagi, ada, ini terlalu banyak sekali teman-teman. Oke, Reza Pahlevi, coba Reza Pahlevi. Ya, Reza Pahlevi. Ya bang. Muslim bang. Ya, saya cuma lihat aja tadi bang. Ya, silakan bang, nyalakan kamera dulu. Yuk, silakan. Kita terima nih dengan baik bang. Apa gerangan Anda naik ke sini? Kenapa naik ke sini? Tujuannya apa? Yuk silakan, nyalakan kamera. Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Ya, tapi saya udah nggak percaya Islam lagi bang. Oh, ini yang dulu, Reza Pahlevi, yang sudah tidak percaya dengan Islam. Oke lah, baiklah. Itu sarannya bang tadi yang untuk Kristen jangan naik. Buat aja di apanya bang? Di apa? Di kayak apa, stiker gitu bang. Stiker ya. Walaupun dikasih stiker juga tetap aja bang, namanya membandel. Oke lah ya, kita ini ya bang ya. Nanti kalau dikasih stiker, oke saya turunkan dulu bang ya. Makasih bang Reza Pahlevi. Kalau saya kasih stiker itu nanti terlalu banyak tulisannya gitu loh. Saya itu ingin membuat ringkas biar teman-teman ngerti ini forum apa begitu loh. Kalau terlalu panjang tulisannya nanti nggak dibaca. Ya. Sama kayak Anda masang lowongan kerja, dicari pria umur 20 sampai 25 tahun. Gaji misalnya 5 juta. Pekerjaan misalnya apa gitu, mengantar makanan misalnya gitu. Terus nanti ditanya gajinya berapa. Orang Indonesia banyak gitu. Itu betulan, saya udah pengalaman masalahnya. Berubah saja gitu loh, orang tuh berubah gitu. Sebelum naik itu coba mikir dulu ini forum apa begitu, biar nggak naik nanti bingung. Setelah naik bingung. Ya. Yuk, orang seperti itu banyak teman-teman. Oke, ada link lagi.
Oke, terpental ya. Saya naikkan tapi terpental. Kita kasih naik ada LV. LV Pasbon. Aduh, udah kumat lagi. Ya, LV. Halo LV. Kan? Coba teman-teman, apakah memang di antara kalian itu ada yang ketika naik nggak tahu ini? Saya memberikan sebuah tantangan, challenge kepada siapa saja orang Islam yang bisa membuktikan bahwa saya memfitnah agama Islam. Saya memfitnah Allah, memfitnah Muhammad. Coba tunjukkan. Kalau sempat kalian sanggup bisa membuktikan itu, saya akan lompat dari Monas. Coba. Adakah di antara kalian yang sanggup membuktikan itu? Ini tantangan sudah lama ini teman-teman. Coba, yuk. Yuk. Itu tantangan itu berlaku sampai selama-lamanya itu. Syaifullah. Ini Syaifullah ini kayaknya udah pernah naik ke sini nih, tapi saya lupa ingat yang mana ini. Syaifullah. Halo Saifullah. Nah, udah macet dia kan. Oke lah teman-teman, berhubung sekarang sudah jam 12 malam, gimana? Rehat ya? Oh, rehat ya? Oke lah, rehat dulu. Ya teman-teman, kita rehat dulu, kita lanjut lagi. Mohon maaf teman-teman, hari ini saya siarannya itu sudah jam 10 malam. Jadi kita siaran sebentar saja sudah jam 12 malam. Indonesia Tengah dan Timur sudah pagi teman-teman. Ya kasihan juga mereka yang ini. Bahkan mereka udah pada tidur itu. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi besok. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Ya itulah diskusi kita. Saya berharap ada seorang muslim besok yang naik dan berdiskusi dengan saya dengan ilmu. Ya. Membawa ilmunya, membawa pengetahuannya. Jangan datang ke sini tuh cuman marah-marah, ngamuk-ngamuk begitu ya. Jangan. Oke. Walaupun saya tidak pernah menemukan orang Islam yang ngerti agama Islam, tapi saya masih percaya bahwa di dunia ini tinggal 2 orang. Dan itu pun belum diketahui keberadaannya di mana. Ya. Tinggal 2 orang yang mengerti agama Islam di muka bumi ini. Dan keberadaannya belum diketahui. Ya, oke, jadi kita rehat dulu. Kita sambung lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali.